Preview. Film dibuka dengan sebuah adegan di sebuah gunung salju pegunungan Ural, Uni Soviet. Seorang bocah sedang diajari berburu oleh kakeknya. Bocah yang bernama Vasily Zaitsev itu diajarkan agar saat hendak membidik, dia harus seperti batu, diam tidak bergerak. Mulutnya pun dijejelin salju biar hembusan nafasnya tidak terlihat oleh binatang buruannya. Vasily diajari konsentrasi tingkat tinggi dan harus tepat dalam mengambil keputusan. Waktu bergerak ke tahun 1942, di saat momen Perang Dunia Kedua, bocah tadi sekarang sudah besar dan Vasily ini menjadi anggota tentara Uni Soviet. Uni Soviet sedang mengalami gempuran dari tentara Nazi, dan kota Stalingrad sedang berada dalam ujung kehancuran. Serangan yang luar biasa dari pihak Jerman memporak-porandakan pertahanan Uni Soviet, namun Vasily berhasil selamat dari serbuan itu. Ia bersembunyi di antara hamparan mayat-mayat yang bergelimpangan. Tidak lama kemudian sebuah mobil mencoba untuk menerobos di antara puing-puing kota Stalingrad. Namun pasukan Nazi Jerman tidak membiarkan mobil itu lolos. Dia dihantam oleh selongsongan tank dan berhasil dilumpuhkan. Pengendara kendaraan tersebut, Komisar Danilov, masih berhasil selamat. Dia kemudian bersembunyi di antara tumpukan mayat tadi, tepat di sebelah Vasily. Mereka menunggu hingga keadaan sudah agak tenang dan pasukan platoon Jerman sudah ditarik dari lokasi tersebut. Untuk kemudian, Komisar Danilov membidik beberapa orang Jerman yang bertugas jaga di sana. Vasily menawarkan diri untuk menjadi eksekutor, dan dengan jitu, dia berhasil menembak semua tentara Jerman yang berada di hadapannya. Dari situ pula, Vasily dan Danilov memulai pertemanan mereka. 22 September 1942, Nikita Khrushchev tiba di Stalingrad untuk mengadakan pengecekan terhadap kota Stalingrad yang sedang sekarat. Dia melakukan koordinasi pertahanan kota setelah mengevaluasi effort dari komandan sebelumnya yang dianggapnya tidak becus melakukan tugas. Komisar Danilov, sekarang seorang letnan senior, menyarankan bahwa yang harus dilakukan adalah dengan menaikkan moral dari warga kota dan memberi mereka harapan agar jiwa patriotisme mereka timbul. Rakyat membutuhkan seorang sosok pahlawan yang bisa menginspirasi mereka. Ketika ditanyakan apakah ia mempunyai orang yang dimaksud, Danilov merekomendasikan Vasily Zaitsev. Segera setelah itu, Danilov mulai menerbitkan cerita tentang kehebatan Vasily di surat kabar tentara yang melukiskannya sebagai pahlawan nasional dan ikon yang heroik. Saat itu mereka berdua sudah berhasil naik jabatan. Vasily dipindahkan ke divisi sniper dan Danilov sendiri di staf khusus jenderal militer. Edisi demi edisi terus diterbitkan seiring dengan keberhasilan Vasily dalam menumpaskan target-target buruan mereka. Rakyat kota Stalingrad memang telah betul-betul terinspirasi dan makin banyak warga yang mendaftar sukarela ke divisi sniper untuk belajar dari Vasily. Dalam sebuah pengintaian, Vasily terdampar di sebuah rumah warga yang mana rumah itu didiami oleh Ibu Filipov bersama anaknya Sasha. Mereka bertetangga dengan seorang gadis muda yang juga terdaftar sebagai pasukan gerilya, seorang cewek cantik yang bernama Tania. Vasily mengenali cewek cantik ini, dia pernah melihatnya di kereta api sewaktu perjalanan dari Moskow menuju Stalingrad. Si Nenggelis ini ternyata pernah kuliah bahasa Jerman di Universitas Moskow dan turun menjadi anggota pasukan gerilya atas panggilan jiwanya untuk membela tanah airnya. Tertarik melihat kegelisahan si Neng ini, juga karena kemampuannya dalam bahasa Jerman, Danilov mengajaknya untuk menjadi staf penyadapan pesan-pesan pasukan Jerman di markas mereka. Danilov sukses curi start. Tania berhasil ia boyong untuk kerja di markas pasukan Soviet. Dengan meningkatnya jumlah sniper Soviet terhadap pasukan Jerman yang mulai kewalahan mengutus seorang sniper ulung yang bernama Erwin Koenig untuk berangkat ke Stalingrad dengan misi membunuh Vasily sekaligus juga untuk menghancurkan moral pasukan Uni Soviet. Erwin Koenig ini adalah seorang sniper yang terkenal dan dia juga sebagai kepala sekolah sniper angkatan darat di Jerman. 21 Oktober 1942, Mayor Koenig ini tiba di markas pasukan Jerman dan ia tidak menunggu lama untuk melakukan aksinya. Ia ingin segera beres urusan agar bisa pulang buat Natalan di rumahnya. Dengan taktiknya, ia berhasil membawa Vasily ke dalam jebakannya. Dalam sebuah pertarungan di tengah kota, dia berhasil membunuh 2 orang anggota sniper, tetapi Vasily berhasil lolos dari bidikannya. Sebagai seorang sniper yang jago, Vasily bisa mengenali bagaimana seorang sniper yang jitu itu bertindak, dan dia tercengang dengan kemampuan musuhnya ini. Dia merasa musuhnya ini instingnya sangat tajam. Dia selalu berhasil membaca pergerakannya. Untuk itu, Komando Tentara Merah kemudian menunjuk seorang mantan murid Koenig yang bernama Kolikov untuk membantu Vasily mengatasi musuh mereka itu.
Kolikov semasa perang belum terjadi pernah dikirim untuk tugas belajar di sekolah sniper yang dipimpin oleh Mayor Koenig ini. Jadi diharapkan Kolikov akan membantu Vasily membaca trik-triknya Mayor Koenig. Saat itu Sasha, anak tetangganya Tanya ini, mulai merapat ke markas pasukan Jerman dan sering disuruh membersihkan sepatu Mayor Koenig. Di depan Mayor Koenig, bocah yang polos ini secara spontan mengatakan bahwa ia kenal dengan Vasily dan membanggakannya sebagai sniper terbaik yang dimiliki oleh negaranya. 23 Oktober 1942, peperangan di Stalingrad masih berlangsung dan saling intai antara Vasily yang dibantu Kolikov dengan Mayor Koenig masih terjadi. Vasily menembak sebuah kabel telekomunikasi milik Jerman agar mereka mengirimkan seorang petugas maintenance untuk turun membetulkan kabel yang putus itu untuk kemudian mereka akan menembaknya. Pancingan berhasil membuat Mayor Koenig untuk turun ke lapangan. Namun salah seorang dari anggota sniper Soviet yang bernama Volodia berhasil tertangkap dan dia dijadikan umpan oleh Koenig dengan menyuruhnya memakai seragam tentara Nazi dan bertindak sebagai orang maintenance yang baru. Volodia berhasil ditembak oleh Kolikov sehingga Mayor Koenig akhirnya mengetahui spot dari posisi mereka. Kolikov kemudian membuat sebuah jebakan dengan menaikkan helm tentara Soviet agar nongol dikit di atas jendela. Mereka berharap Mayor Koenig akan membidiknya. Dengan demikian, Vasily akan mengetahui posisi dan spot dari Mayor Koenig lawannya ini. Namun, Mayor Koenig yang sangat pengalaman tidak termakan dengan jebakan itu. Dia memilih untuk mengarahkan bidikan ke sebuah celah gedung yang hancur dan menunggu mereka melewati celah tersebut. Keputusan itu sangat jitu dan tembakan Mayor Koenig tepat sasaran mengenai Kolikov. Namun Vasily yang melompat di belakangnya berhasil terhindar dari tembakan. Ia kembali beruntung dan selamat. Sementara itu, Tanya yang mendapatkan pesan pasukan Jerman yang menyebutkan bahwa orang tuanya termasuk di antara penduduk sipil yang dibantai oleh pasukan Jerman 3 minggu sebelumnya meminta untuk ditugaskan kembali ke lapangan. Atas nama dendam terhadap musuh mereka, Tanya ingin turun langsung ikut membantu tentara Soviet membasmi tentara Jerman. Kepada Vasily yang saat itu lagi down karena kematian Kolikov, Danilov memintanya untuk mendatangi Tanya dan membujuknya untuk kembali bekerja di markas mereka. Dia mengkhawatirkan keselamatan cewek ini apabila ia sudah turun ke medan pertempuran. Namun saat itu tekad Tanya sudah bulat. Rasa sakit hatinya terhadap pasukan musuh ini tidak bisa dipadamkan begitu saja. Ia tetap bertekad untuk berada di medan pertempuran. Vasily tidak bisa berbuat banyak menghadapi wanita yang sudah kadung dendam. Dia membekalinya senapan milik Kolikov yang berhasil ia bawa. Sasha yang semakin akrab dengan si Mayor ini disogok dengan bingkisan coklat apabila ia mau memberitahu lokasi Vasily biasa menempati spot menembaknya. Demi setumpuk bingkisan coklat, Sasha memberitahukan informasi itu kepada musuh negaranya. Besoknya Mayor Koenig menunggu di jalur di sebuah pabrik yang diinformasikan oleh Sasha dan memang Vasily lewat ke jalur pembuangan udara pabrik tersebut. Vasily saat itu ditemani oleh seorang rekan sniper. Kedatangan mereka ke reruntuhan pabrik itu terdeteksi oleh Mayor Koenig. Rekan Vasily berhasil tertembak, namun Vasily yang muncul belakangan berhasil lolos dari bidikan musuh dan bersembunyi di balik sebuah meja besi. Karena meloncat untuk menghindari bidikan musuh, senapan Vasily terlempar lepas dari tangannya. Rekannya yang terluka kemudian mundur dari lokasi pertempuran. Vasily mencari cara untuk meraih senapannya. Ia mengikatkan tali pada pisau lipatnya dan kemudian ia lemparkan agar terkait pada sabuk senapan itu. Pisau lipat itu berhasil dikaitkan dan sedikit demi sedikit Vasily mulai menarik senapan itu ke arahnya. Namun kemudian semuanya jadi buyar karena Mayor Koenig berhasil menembak tali tersebut hingga putus. Jago benar memang si sniper Jerman ini. Saat itu Jerman sedang melancarkan serangan yang besar ke kota Stalingrad hingga sebuah letusan bom mengguncangkan bangunan pabrik itu dan membuat kaca-kaca pada dinding bangunan tersebut pecah dan berjatuhan. Sementara itu di markas Soviet sendiri, untuk menghadapi serangan yang luar biasa itu, semua pasukan dikerahkan termasuk juga Tanya. Danilov meminta Tanya untuk tidak ikut turun ke medan pertempuran. Namun ketika rekan sniper Vasily tadi muncul dengan luka tembak, Tanya jadi khawatir dengan kondisi Vasily dan menyusul menuju lubang pembuangan udara menuju bangunan pabrik. Ia lebih memilih Vasily ketimbang menuruti permintaan Danilov. Tanya sampai dan melihat Vasily sedang mati gaya bersembunyi di balik sebuah meja besi. Vasily kemudian memintanya untuk mengambil pecahan kaca yang besar dan mengarahkan cermin tersebut ke arah posisi Mayor Koenig. Pandangan Mayor Koenig jadi tersilokan oleh cermin, sehingga membuat Vasily mempunyai kesempatan untuk meraih senapannya dan langsung menembak ke arah posisi Mayor Koenig berada. Dia terkena tembakan pada jari tangannya. Vasily kembali lolos dari jebakan sniper Jerman tersebut.
Pasukan Soviet bersukacita setelah gempuran itu berakhir. Pasukan Jerman tidak berhasil memberantas mereka lewat gempuran yang dahsyat tadi. Tania dan Vasily semakin dekat. Malamnya ketika semua pasukan telah tertidur pulas, Tania yang sekarang sudah tinggal bersama di kamp para sniper ini menghampiri Vasily dan menyerahkan dirinya kepada pria yang diidolakannya itu. Mereka tidak mempedulikan bahwa di kiri kanan mereka ada orang lain yang tidur barengan mereka. Tania dan Vasily memanfaatkan waktu tersebut buat peregangan badan. Beberapa waktu kemudian, Sasha yang makin hari makin dalam perannya sebagai agen ganda dimanfaatkan oleh Danilov untuk memberikan informasi palsu tentang keberadaan pasukan mereka dan Vasily. Jadi selama ini lewat keterangan Sasha, Mayor Koenig melakukan jebakan-jebakannya sehingga kemudian bisa diprediksi oleh pasukan-pasukan Soviet. Kali ini Sasha datang dengan informasi bahwa hari itu dia melihat sepatu bot Mayor Koenig ada debu-debu berwarna kuning. Debu warna kuning itu hanya terdapat di sebuah pabrik kimia yang letaknya berdekatan dengan lokasi pabrik terakhir terjadinya pertarungan antara Vasily dan sniper Jerman itu. Sasha menunjukkan jalur menuju pabrik kimia tersebut dan Vasily langsung mengambil posisi untuk mengarahkan bidikannya. Dia membidik ke sekitar tumpukan pasir berwarna kuning. Vasily berdiam di sana semalaman menunggu target bidikannya lewat sampai akhirnya ia mengantuk dan sempat ketiduran sehingga besok paginya ketika targetnya itu lewat, momen tersebut tidak berhasil dimanfaatkannya. Kemudian serangan musuh pun datang dan terjadi pertempuran. Vasily tetap berdiam diri pada posisinya sampai serbuan itu berakhir. Di akhir kontak senjata itu, seorang oknum tentara Soviet memanfaatkan keadaan untuk mencuri barang-barang milik dari tentara-tentara yang meninggal. Itu termasuk Vasily yang berpura-pura mati ketika orang ini datang. Dia membiarkan orang itu mengambil surat tanda pengenalnya. Saat itu sebetulnya Mayor Koenig telah menemukan spotnya Vasily dari kilauan kaca peneropong senjata Vasily yang tersinari matahari. Namun pandangannya kemudian terhalangi oleh oknum tentara yang sedang melakukan penjarahan itu. Pencuri ini kemudian berhasil diamankan oleh salah seorang tentara Jerman. Mendapatkan bukti berupa surat tanda pengenal Vasily, komandan pasukan Jerman kemudian menghentikan tugas Mayor Koenig karena ia meyakini bahwa Vasily sudah mati. Namun Mayor Koenig masih yakin bahwa Vasily masih hidup karena ia belum berhasil menembaknya. Komandan pasukan Jerman ini tetap bersikukuh. Mayor Koenig harus segera pulang menuju Berlin. Kabar meninggalnya Vasily juga telah sampai ke markas pasukan Uni Soviet. Komander Khrushchev gusar mendengar kabar itu. Namun Danilov berkeyakinan bahwa Vasily masih hidup, meskipun dia sendiri meragu, karena Vasily sampai saat itu memang masih belum sampai di markas mereka. Pasukan Jerman pun mengumandangkan berita kematian pahlawan pasukan Soviet ini dan meminta agar pasukan Rusia segera menyerahkan diri. Sasha yang saat itu sedang berada dengan Mayor Koenig bersedih mendengar kabar itu. Namun Koenig meyakinkan bahwa Vasily belum mati dan kabar itu hanya propaganda dari pemerintah Jerman saja untuk melemahkan moral pasukan Uni Soviet. Dia kemudian memberikan informasi yang minta dirahasiakan oleh anak itu tentang keberadaannya besok hari, bahwa ia akan berposisi di reruntuhan stasiun kereta api. Vasily datang kemudian dalam keadaan selamat dan menanyakan keberadaan Tania. Sasha memberitahunya bahwa ia sudah memberi informasi tentang keberadaan Koenig esok hari dan Tania merapat menuju lokasi tersebut. Vasily kemudian menyusul menuju stasiun kereta api dan di sana dia menemukan Tania yang sedang menunggunya. Mereka pun melepaskan rasa kangen mereka dan terlihat oleh Danilov yang diam-diam mengikuti kepergian Vasily tadi. Segera ia memberi nota kepada pihak markas pusat yang isinya fakta-fakta yang menyudutkan dan menjelek-jelekan komitmen Vasily terhadap perjuangan rakyat Uni Soviet, bahwa dia ini nggak perform seperti yang diharapkan. Melihat keberadaan pasukan Soviet di lokasi stasiun kereta api yang kemarin ia bilang ke Sasha, akhirnya Mayor Koenig mengetahui orang yang selama ini membocorkan rahasia pergerakannya. Gak lain dan gak bukan bahwa orang itu adalah seorang bocah yang selama ini bertugas membersihkan sepatunya. Mayor Koenig kemudian membunuh bocah itu dan menggantung tubuhnya di tiang yang tinggi untuk memancing perhatian Vasily. Tania yang pertama kali melihat tubuh Sasha digantung di tower penampungan air itu, dan ia hampir terbawa emosinya dan hendak menghampiri tubuh Sasha menuju tower, namun Vasily menahannya. Dia menyuruh Tania pulang dan ia berjanji akan membalaskan dendamnya terhadap Mayor Koenig. Tania kemudian pulang dan berusaha membujuk ibunya Sasha untuk segera berangkat menuju tempat evakuasi karena serangan Jerman saat itu kembali sedang digencarkan. Ibunya Sasha ini nggak mau pergi tanpa Sasha, tapi Danilov memberinya kabar bahwa Sasha sudah membelot dan ikut dengan pasukan Jerman. Dia tidak tega untuk mengabarkan bahwa anaknya sudah mati digantung. Mengetahui bahwa anaknya itu tidak akan kembali, maka ibu itu pun mau untuk dievakuasi. Dalam perjalanan mengantar ibu ini ke dermaga, mereka terkena pecahan bom.
Ibu Filipov dan Danilov selamat, namun Tanya mendapatkan luka yang serius. Atas permintaan Ibu Filipov, Tanya dibawa bersama dengan rombongan rea sipil ke atas perahu evakuasi. Danilov menyangka bahwa Tanya sudah mati, maka dia pun menyesali kecemburuannya pada Vasily. Melihat bahwa Vasily sedang menunggu untuk menyergap Konig, Danilov sengaja mengekspos dirinya untuk memprovokasi Konig agar dia menembaknya dan mengekspos posisi lawannya itu agar bisa diketahui oleh Vasily. Danilov mengorbankan hidupnya dalam proses tersebut. Mayor Konig menyangka bahwa dia telah berhasil membunuh Vasily, maka dia pun pergi untuk memeriksa tubuhnya, tetapi ia baru sadar kemudian bahwa dia ternyata telah jatuh ke dalam perangkap dan Vasily berada dalam posisi jarak tembak. Menerima takdirnya, Mayor Konig melepas topinya dan berbalik menghadap Vasily, yang menembaknya tepat di antara matanya, yang kemudian langsung mengambil senapannya. 2 bulan kemudian pada tanggal 3 Februari 1943, Stalingrad bebas dari pendudukan Jerman dan pasukan Jerman telah mundur dari kota itu. Vasily mencari Tanya yang selama ini mengirimkan surat kepadanya. Dia menemukan Tanya di sebuah kamp evakuasi dan Tanya telah mulai berangsur sembuh dari lukanya. Akhirnya benar-benar menguhuikan, tidak mengandung bawang seperti biasanya film-film perang. Apakah Vasily dan Tanya akan terus jadian dan beranak pinak? Kita pun gak tahu dan gak penting juga kayaknya. Kita akhiri dulu dongengnya sampai di sini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Ciao.